Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Fitar Kolbi, kelas A Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video untuk mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, Bapak Suryadi SH.MH. Adapun tugas diberikan yaitu berupa ilustrasi kasus yang menugaskan kita untuk menyelesaikan kasus tersebut menggunakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa dan menguraikan bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan metode yang diambil serta menyebutkan solusi yang ditawarkan. Baik, saya akan membacakan ilustrasinya. Jadi, Gong Yoo dan Jisoo adalah aktor dan aktris papan atas yang sedang naik daun, yang digandrungi banyak masyarakat Konoha. Salah satu rumah produksi terkenal Marvel, yang terkenal dengan series Azab, berencana membuat sebuah film romance yang berjudul Cintaku Mekar di Galdan, dengan pemeran utama Gong Yoo dan Jisoo yang akan berperan sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang tengah menggarap kegiatan milad. Marvel kemudian mengikat kontrak Gong Yoo dan Jisoo untuk film tersebut dengan bayaran masing-masing 50 miliar beri. Di tengah pembuatan film, terjadi masalah di mana Jisoo yang ternyata juga masih terikat kontrak dengan rumah produksi lain dalam sebuah series Jemuran Putus, dihadapkan pada pengambilan gambar di waktu yang sama sehingga Jisoo tidak hadir dalam pengambilan gambar pada film Marvel. Marvel yang dirugikan menganggap Jisoo tidak profesional dan mengakibatkan kerugian yang mencapai puluhan miliar karena akan berdampak pada deadline pembuatan film. Akan tetapi, sangat riskan mengganti pemeran di mana pembuatan filmnya sudah mencapai 70%. Marvel akhirnya menjatuhkan pemotongan honor dari 50 miliar beri menjadi 25 miliar beri. Akan tetapi, Jisoo keberatan dan mengancam tidak akan melanjutkan proses pembuatan film jika benar honornya dipotong. Akhirnya terjadi perselisihan antara Marvel dan Jisoo. Jadi, itulah tadi ilustrasi dari kasus yang akan kita selesaikan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Tapi sebelum itu, saya akan menyinggung sedikit tentang cara menyelesaikan sengketa. Jadi, dalam menyelesaikan sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan dan non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tapi kali ini kita akan fokus membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disingkat dengan APS adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Ada beberapa metode penyelesaian sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Dalam negosiasi, ini dilakukan hanya antar pihak yang terlibat dan tidak melibatkan pihak ketiga atau menggunakan negosiator yang berperan untuk mewakili salah satu pihak. Yang kedua, mediasi. Dalam mediasi ini, mediator selaku pihak ketiga harus bersifat netral dan tidak boleh berpihak serta tidak dapat memberikan saran. Semata-mata menjadi penengah yang bersifat netral, hanya mengakomodir keinginan para pihak. Yang ketiga, konsiliasi. Dalam konsiliasi, konsiliator selaku pihak ketiga harus bersifat netral dan tidak boleh berpihak, yang mengakomodir keinginan para pihak dan berwenang untuk memberikan saran. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai alternatif penyelesaian sengketa
dan beberapa metode penyelesaian sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, risalah sengketa. Saya akan membacakan kembali ilustrasi yang diberikan. Jadi latar belakang terjadinya masalah yaitu, Gongyo dan Jisoo adalah aktor dan aktris papan atas yang sedang naik daun yang digandrungi banyak masyarakat Konoha. Salah satu rumah produksi terkenal Marvel yang terkenal dengan series Azab berencana membuat sebuah film romance yang berjudul Cintaku Mekar di Galdan. Dengan pemeran utama Gongyo dan Jisoo yang akan berperan sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang tengah menggarap kegiatan milad, Marvel kemudian mengikat kontrak Gongyo dan Jisoo untuk film tersebut dengan bayaran masing-masing 50 miliar beri. Di tengah pembuatan film, terjadi masalah di mana Jisoo yang ternyata juga masih terikat kontrak dengan rumah produksi lain dalam sebuah series Jemuran Putus, dihadapkan pada pengambilan gambar di waktu yang sama sehingga Jisoo tidak hadir dalam pengambilan gambar pada film Marvel. Marvel yang dirugikan menganggap Jisoo tidak profesional dan mengakibatkan kerugian yang mencapai puluhan miliar karena akan berdampak pada deadline pembuatan film. Akan tetapi, sangat riskan mengganti pemeran di mana pembuatan filmnya sudah mencapai 70%. Marvel akhirnya menjatuhkan pemotongan honor dari 50 miliar beri menjadi 25 miliar beri. Akan tetapi, Jisoo merasa keberatan dan mengancam tidak akan melanjutkan proses pembuatan film jika benar honornya dipotong. Akhirnya, terjadi perselisihan antara Marvel dan Jisoo. Saya akan meringkas masalahnya. Jadi yang pertama, Jisoo melanggar perjanjian atau kontrak dikarenakan Jisoo tidak datang saat pengambilan gambar pada film Marvel, sehingga mengacaukan deadline film dan mengakibatkan puluhan miliar kerugian oleh Marvel. Yang kedua, sangat disayangkan rumah produksi Marvel tidak menanyakan terlebih dahulu kepada sang artis mengenai ada atau tidaknya keterikatan kontrak sang aktris dengan pihak lain. Yang ketiga, karena mengalami kerugian, Marvel memotong honor yang awalnya 50 beri jika seriesnya selesai menjadi 25 beri karena Jisoo tidak hadir dalam pengambilan gambar di mana series tersebut sudah mencapai 70%. Terakhir, karena Jisoo merasa keberatan dengan pemotongan honor yang diterima sehingga mengancam tidak akan melanjutkan proses pembuatan series tersebut. Selanjutnya, metode penyelesaian sengketa dan alasan pemilihannya. Jadi, saya memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara negosiasi. Alasan pemilihan metode penyelesaian sengketa negosiasi adalah yang pertama, menurut saya, kita tidak memerlukan pihak ketiga atau membawanya ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mengingat Jisoo merupakan artis papan atas, yang mana jika film tersebut berhasil dirilis, pastinya akan sukses besar sehingga kerugian yang dialami Marvel tidak sebanding dengan keuntungan yang akan didapatkan. Jisoo juga untuk mempertahankan popularitasnya, tentunya dia membutuhkan comeback dengan film terbaru. Dan mengingat lawan mainnya merupakan artis papan atas yang juga sedang naik daun saat ini, pastinya popularitasnya akan lebih meningkat. Dan jangan lupa Marvel juga merupakan salah satu rumah produksi yang terkenal. Jadi, menurut saya pada dasarnya kasus tersebut masih bisa dirundingkan oleh kedua belah pihak karena mereka masih saling membutuhkan untuk menguntungkan. Kedua, karena untuk menjalin suatu hubungan kerjasama, pastilah dibutuhkan proses perundingan untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang saling disetujui antara pihak. Selama proses kerjasama itu berjalan, dan yang pastinya kesepakatan tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga, agar terjalinnya komunikasi yang baik antar pihak yang telah bersengketa dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga menghasilkan hubungan bisnis yang lebih luas dan jangka panjang. Selanjutnya, uraian penyelesaian sengketa. Yang pertama, persiapan.
Jadi pada tahap ini, masing-masing pihak mengumpulkan informasi yang relevan tentang subjek yang diperdebatkan, memahami kepentingan dan posisi masing-masing pihak, serta menetapkan tujuan yang jelas untuk negosiasi. Selanjutnya, pembukaan. Pada tahap ini, masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi memperkenalkan diri, mengungkapkan tujuan mereka, dan mempresentasikan argumen atau posisi awal mereka. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun saling pengertian dan memulai diskusi. Selanjutnya, diskusi. Pada tahap ini, melibatkan pertukaran gagasan, informasi, dan argumen antara pihak-pihak yang terlibat. Masing-masing pihak berusaha memahami perspektif dan kepentingan satu sama lain, dan mencari area yang saling menguntungkan untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya, tawar-menawar. Tahap ini melibatkan para pihak yang saling memberikan tawaran, kontratawaran, dan memberikan atau menerima kompromi. Pada tahap ini, masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kepentingan mereka, sambil mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Yang terakhir, penutupan. Tahap penutupan adalah saat kesepakatan telah dicapai. Masing-masing pihak yang terlibat menyetujui persyaratan dan detail kesepakatan dan membuat perjanjian tertulis. Pada tahap ini juga penting untuk mengevaluasi dan meninjau kembali kesepakatan sebelum formalisasi berakhir. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Jadi, ada dua solusi yang ditawarkan. Solusi pertama yaitu pihak Marvel membayar Jisoo sebanyak 70%, yaitu sebanyak presentasi film yang telah diselesaikan dikurang dengan kerugian yang dialami. Sebagai gantinya, Jisoo bebas memutuskan untuk melanjutkan kontrak dengan siapa saja, yang mengharuskan Marvel mau tidak mau harus mencari pemeran pengganti Jisoo, yang mana saat ini Jisoo adalah artis papan atas dan sedang naik daun, serta pembuatan filmnya yang sudah mencapai 70%. Jadi di opsi pertama ini teman-teman, tidak ada pihak yang diuntungkan, melainkan hanya meminimalisir kerugian yang dialami oleh para pihak, sehingga kita akan lanjut ke opsi kedua. Jadi solusi kedua yaitu pihak Marvel dan pihak aktris alias Jisoo tetap menjalankan isi kontrak sebagaimana perjanjian di awal, dengan catatan Jisoo harus memutuskan kontrak dengan rumah produksi lain atau apapun yang dilakukan Jisoo agar supaya dia lebih fokus dalam menyelesaikan series yang sedang diproduksi Marvel yang berjudul Cintaku Mekar di Galdan. Sedangkan pihak Marvel harus memaafkan kerugian tersebut yang timbul akibat oleh ketidakprofesionalan Jisoo agar dalam pembuatan series berjalan dengan lancar. Itulah tadi cara menyelesaikan sengketa menggunakan metode negosiasi dalam alternatif penyelesaian sengketa. Sekian video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.